Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang kupanggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke dalam rumah-Mu. Kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin menyenangkan akan hati-Mu. Melalui puji-pujian, urapi kami semua, sucikan kami, layakkan kami, supaya setiap puji-pujian boleh naik bagaikan dupa yang harum, menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberkati akan kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih teringat saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan. Percepatkanlah langkah-langkah mereka, tibakan di dalam rumah-Mu dengan selamat. Yang masih dalam rumah tangga, Engkau sentak hati mereka, supaya mereka juga boleh melangkah, duduk bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa iblis yang senantiasa akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami satukan hati kami. Kami memanggil Engkau, kami usir dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan heran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berkeluslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang.
Puji nama Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Hati yang gembira adalah obat. Oh
kanan kiri, berikan senyum kepada mereka. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan pulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Sinode Bapak Rubin Adi Abraham. Salam saudara sekalian, tema kita pada bulan Juni 2023 ini adalah keluarga yang berpusat Kristus. Saya percaya bahwa membangun keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang Kristen. Sebab syarat seorang pelayan jemaat menurut Alkitab adalah suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik yang disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Dari sini kita melihat bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini bukan membangun karir, membangun rumah, membangun ministry, tapi membangun family. Karena pelayanan harus dimulai dari keluarga. Nah saudara, karenanya mari kita sungguh-sungguh lebih fokus memperhatikan keluarga kita masing-masing. Dan di gereja kita juga mendorong supaya setiap keluarga hidup takut akan Tuhan. Keluarga punya mesbah doa sehingga lebih tumbuh secara rohani. Di gereja juga saya berharap bukan hanya khotbah-khotbah umum saja yang disampaikan pada hari Minggu, tetapi juga ada khotbah tentang keluarga. Bahkan ada seminar-seminar keluarga seperti Bapak Sepanjang Kehidupan, Wanita Cakap Berdampak. Ada tim konseling yang sudah dilengkapi untuk bisa mengkonseling keluarga-keluarga yang mungkin sedang bermasalah. Dan selalu kita yakinkan diri kita, kalau pusat keluarga adalah Kristus, hidup kita akan rukun. Tapi kalau pusatnya adalah diri sendiri, suami bilang, kemauanku harus diikuti. Istri bilang, enggak, kemauanku harus diikuti. Akhirnya keluarga ribut. Tapi kalau suami, istri, orang tua, anak, hidupnya berfokus kepada Kristus. Karakternya ingin makin mirip seperti Kristus. Kecintaannya kepada Kristus diperbesar. Maka ketika relasi kita dengan Tuhan lebih baik, relasi kita dengan sesama dalam keluarga lebih baik. Inilah prinsip salib yang harus ada dalam keluarga kita. Jadikan Yesus pusat keluarga kita. Tuhan memberkati. Pak Rubin mengingatkan kita semua, kita harus membangun keluarga yang harmonis, saling mengasihi, yang satu dengan yang lain. Adakan Kristus di tengah-tengah keluarga, supaya semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami mengundang saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Tibalah saat yang terindah, kita akan menerima berkat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan pujikan dengan pujian Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini beberapa kali, dan mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan.
Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah duduk di atas pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tetap kuduskan pribadi lepas pribadi kami, urapan baru biarlah mengalir ya Tuhan, karena kekudusan, pengampunan yang daripadamu memulihkan kehidupan kami, melayakkan kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Bila ada kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, yang mau mengalihkan pemberitaan firman Tuhan ya Yesus daripada kehidupan kami, konsentrasi kami mau bersehati, segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami cabut, ikat, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyahlah engkau iblis. Kuasa Allah, Roh Kudus saja yang kami luaskan untuk bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami, bahkan dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar sebagian dari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendoakan saya selama saya berada di Bogor. Terima kasih. Saya bersyukur karena saya bukan saja boleh berjumpa dengan keluarga, tapi saya juga boleh hadir di dalam ibadah-ibadah yang ada selama 1 minggu di sana. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia memuji akan keberadaan dari sebuah jemaat. Rasul Paulus ini memuji, memberi pujian kepada jemaat yang ada di Tesalonika karena iman mereka dan pertumbuhan iman mereka ini nyata walau di tengah-tengah penganiayaan, penindasan. Jemaat Tesalonika yang dialami oleh jemaat Tesalonika, iman jemaat Tesalonika ini tetap teguh, kokoh di dalam Yesus. Dan pada pagi hari ini kita melihat dari Alkitab kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-8. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu silahkan menyimaknya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat yang ke-4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus dia memuji jemaat Tesalonika yang pertumbuhan imannya tetap kokoh kepada Tuhan, walaupun tadi saya sudah sempat katakan bahwa walaupun ada di dalam penindasan, ada di dalam penganiayaan, tetapi jemaat di Tesalonika yang dialami oleh jemaat Tesalonika tetap imannya tetap teguh di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan memilih jemaat di Tesalonika untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya.
Tuhan memilih jemaat ini sehingga ya dilayani oleh Rasul Paulus dan Timotius pada 2 Tesalonika, sehingga iman dari orang-orang di Tesalonika ini oleh karena iman dari bertumbuh oleh karena pemberitaan Injil atau yang dilakukan, yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Maka orang-orang mulai, dan kalau kita melihat, kalau kita membaca Tesalonika ini, banyak orang-orang di Tesalonika ini yang menjadi percaya. Orang-orang Yunani menjadi percaya, dengan kata lain bukan orang-orang Yahudi yang memang mereka memiliki hukum Taurat, yang mungkin dari turunannya mereka sudah percaya kepada Allah. Tetapi orang-orang Yunani adalah mereka percaya kepada berhala-berhala. Dan ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, maka mereka mulai beralih kepercayaan, mereka mulai mengambil Injil sebagai firman Allah. Mereka sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah karena pemberitaan Injil dari Rasul Paulus ini. Dan kalau kita melihat, ini adalah pilihan Allah bagi orang-orang di Tesalonika. Banyak cara Allah untuk memilih orang-orangnya yang hendak dipilihnya. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yeremia, bagaimana Allah memilih Yeremia pada saat itu. Yeremia 1 ayat yang ke-5, di situ dikatakan bagaimana Allah memilih Yeremia dengan caranya yang ajaib. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini kita melihat ini adalah pilihan Allah bagi Yeremia. Dia memilih Yeremia sejak dalam kandungan. Allah dapat memilih satu bangsa seperti dia memilih orang-orang Israel untuk menjadi umat yang percaya kepadanya. Dan Allah juga dapat memilih orang-orang Tesalonika untuk menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang tadinya percaya kepada, memiliki berhala-berhala, patung-patung untuk disembah, tetapi Allah memanggil mereka lewat pemberitaan firman Allah firman Tuhan atau memberitakan Injil dari Rasul Paulus. Mereka dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana juga Allah memilih Paulus. Walaupun kita tahu bahwa latar belakang dari Paulus ini sangat tidak baik bagi orang percaya pada Yesus pada saat itu, karena Paulus ada di dalam pembunuhan Stefanus dan banyak hal yang Paulus lakukan menentang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Paulus dipanggil juga oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Kalau kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 14 dan 15, dan aku di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kita lihat di sini, inilah yang pilihan Allah terhadap Paulus. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini, kita ada dalam ruangan ini, kita ada dalam gereja, kita pun adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih sejak dahulu kala. Mungkin perjalanan hidup kita seperti Paulus atau mungkin seperti jemaat di Tesalonika. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, ketika Allah memanggil kita, mungkin seperti Rasul Paulus alami, pasti Dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana inilah cara pilihan Allah bagi bangsa, bagi pribadi, bagi kita sekalian, bagi kita pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang ada, kita juga dipilih. Kalau mungkin kita sudah mendengar banyak firman Tuhan yang disampaikan
baik kita melalui media yang sudah ada saat ini, kita mendengar banyak khotbah, mungkin kita mendengar banyak berita tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, baik oleh hamba-hamba Tuhan yang kita kenal besar ataupun hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat keberadaan kita dipanggil oleh Tuhan, pasti Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Bukan rencana untuk penyelamatan saja, pasti Tuhan inginkan. Kita sudah tahu bahwa Yesus mati di salib, dia menebus dosa banyak orang, dosa seisi dunia, dan dia mempunyai rencana keselamatan bukan hanya satu pribadi, tetapi untuk seisi dunia ini. Tetapi kita yang dipilih, biarlah kita mempergunakan waktu dan kesempatan kita untuk semakin hari semakin mengenal Dia yang memilih kita, yaitu Tuhan kita. Bagaimana cara Tuhan memilih kita? 1 Korintus pasal yang ke-1, akan banyak ayat ya. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi ayat yang ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita lihat, inilah cara pilihan Allah bagi saya dan saudara. Allah yang sudah memilih kita. Kalau kita lihat lagi di dalam Mazmur, bagaimana Mazmur katakan bahwa kita dipilih dari kandungan. Buah pinggang kita ketika buah pinggang kita dibentuk, sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah memilih kita. Mazmur 139 ayat 13-14, sebab Engkau yang membuat buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi di sini kita melihat bahwa pilihan Allah bagi saya dan saudara bukan saja bagi jemaat di Tesalonika, bukan saja bagi Yeremia, bukan saja bagi Paulus, tetapi bagi kita sekalian yang ada pagi hari ini. Tuhan memilih kita dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Dia memilih kita dari sejak semula, dari ketika kita dibentuk. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun Tuhan sudah mempunyai rancangan bagi orang-orang pilihannya. Dia memilih, dia membentuk kita sejak kandungan. Proses kejadian kita pun Tuhan hadir di sana. Tuhan yang membentuk. Dan kita melihat di sini pelajaran biologi di dalam Alkitab ya, di sini di Mazmur 139 ini ayat 13-14. Bagaimana dia membentuk buah pinggang. Kalau saya baca, buah pinggang itu ginjal ya, karena ada dua. Nah, bagian inti dari kehidupan kita, dan fungsi ginjal saya tak percaya kita tahu. Menyaring darah untuk masuk ke saudara lebih tahu mungkin dari saya. Nah, setiap hari hidup kita dibentuk oleh Tuhan, karena Allah memilih setiap individu untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Kita tahu itu. Dan kalau kita melihat bagaimana di ayat pokok kita tadi dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5, di sini dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu. Kita lihat di sini bagaimana Allah memilih saya dan saudara, dan Paulus memberitakan Injil kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika ini. Beritakan bukan hanya berita bohong atau berita disampaikan dibaca dari buku atau dibaca dari apa yang dia catat, tetapi kita melihat di sini bagaimana Allah sendiri menghidupkan Injil yang sudah didengar oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika itu. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara.
Tinggal tergantung bagaimana penerimaan kita terhadap firman atau firman Allah atau Injil itu. Bukan hanya sekedar, tadi saya katakan, bukan hanya sekedar kata-kata yang tertulis saja di dalam sebuah buku, tetapi dalam firman Allah ada kuasa untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kasih yang mengalir di dalam firman Tuhan, ada kuasa yang dapat mengubah kehidupan kita, yang mungkin seperti kehidupan dari Paulus, yang mungkin seperti kehidupan dari jemaat Tesalonika yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka dapat percaya, yang tadinya percaya kepada berhala-berhala, patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, mereka berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu berkuasa dan dia bukan saja kata-kata semata, tapi dia hidup, bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini firman Tuhan yang mungkin kita baca, kita dengar, mungkin juga kita renungkan siang dan malam, itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah. Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Dan kalau kita di dalam surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada baik di Filipi, baik yang ada di Kolose, maupun yang ada di Galatia, Efesus, sidang jemaat yang menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini membuat mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma tadi dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain di dalam Galatia 1 ayat yang ke-11, Injil yang Rasul Paulus beritakan adalah pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Injil ini bukan kabar sembarangan. Bukan hanya kabar yang didengungkan. Harus begini, harus begitu, tetapi Injil ini mengerjakan kuasa yang mengerjakan kehidupan saya dan saudara ketika kita berpaut, ketika kita berharap, ketika kita bersandar, berserah kepada Tuhan, maka Injil atau firman Allah ini dapat mengubah kehidupan saya dan saudara untuk semakin hari semakin melekat erat kepada Yesus. Dan kalau tadi kita sudah membaca bahwa Injil itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman itu adalah kebenaran. Kalau saya firman itu seperti kaca atau cermin yang menunjukkan kekurangan kita di mana, kita tambahkan. Kalau kita kurang sabar, ya Tuhan kasih sabar. Kalau ada kekurangan di sana sini, Tuhan menunjukkan itu. Kalau kita berkaca dengan firman Tuhan, bagaimana kita dan firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat dibenarkan. Tidak baik di dalam 1 Tesalonika tadi pasal yang 1 ayat yang ke-5, juga kalau kita melihat di dalam Kolose 1 juga, dalam firman Allah atau dalam Injil ada kuasa yang berkembang dalam kehidupan kita, ada kuasa yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Ada dalam kehidupan kita yang membentuk kehidupan kita untuk iman kita semakin hakiki, semakin bertumbuh di dalam Yesus. Iman kita semakin hari semakin bertambah ketika kita mendengar firman Allah. Maka firman Allah itu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi sebagaimana tadi kita sudah baca, firman Allah itu bukan sekedar kata-kata bijak dari buku yang kita baca, tetapi firman Allah itu hidup dan kuat dalam kehidupan saya dan saudara.
Di Ibrani di situ dikatakan firman itu sanggup membedakan antara pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan, bagaimana pujian-pujian yang kita nyanyikan itu sudah mengatakan tentang Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sendiri, tapi dia menyediakan penolong yang lain, dikatakan dalam Yohanes, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kita akan mengetahui penolong yang lain itu ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah hidup menurut firman Tuhan? Kalau kita tidak hidup, kita tidak mau mendengar berita Injil, atau kita tidak mau mendengar firman itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 di sini dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan walaupun di dalam penindasan, entah apa yang bagian mana yang kita merasa kita begitu tertekan, begitu tertindas, atau bagian mana dalam kehidupan kita yang seolah-olah seperti aniaya yang membuat kita harus dekat kepada Tuhan. Semakin kita dianiaya, harusnya semakin kita dekat sama Tuhan, ya, supaya kita dapat mengatasi masalah itu. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa firman itu dengan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi firman itu kita dapat terima dengan sukacita, kita dapat terima dengan hati yang gembira yang adalah obat tadi. Ketika firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin hari di dalam penindasan, di dalam permasalahan hidup, di dalam pergumulan hidup, kita tetap dekat kepada Tuhan, melekat erat kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengerjakan, menghidupkan firman itu dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga firman Tuhan bukan sekedar kata-kata bijak yang kita baca dari buku, tetapi firman Tuhan itu benar-benar mendarah daging, hidup dalam kehidupan kita, dan kita berjalan dalam kebenaran firman itu sendiri. Haleluya. Ada usaha untuk menjadi pengikut atau penurut firman Tuhan itu. Harus tetap teguh dalam iman. Jangan mau digeser oleh apapun. Itu yang dikatakan Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Itu dikatakan harus tetap teguh dalam iman. Jangan mau digeser oleh apapun. Karena firman itu sendiri hidup dalam kehidupan kita. Kita baca, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kehidupan Paulus bukan kehidupan yang enak-enak, tetapi kehidupan yang melalui penindasan, melalui penganiayaan, tetapi dia dapat kuat di dalam Tuhan karena ada Roh Kudus yang mengerjakan firman, menghidupkan firman. Dan kehidupan Paulus menjadi teladan bukan bagi orang-orang di Tesalonika, tapi juga bagi orang lain, walaupun kehidupannya penuh dengan penganiayaan. Sebagaimana keinginan Rasul Paulus bagi jemaat di Tesalonika, supaya mereka menjadi teladan atau mereka menjadi contoh bagi iman mereka, kepercayaannya menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Saya percaya begitu juga Tuhan. Dia ingin kita yang percaya pada Yesus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita sudah dipilih,
Saya percaya Tuhan tidak pernah salah memilih saya dan saudara. Dia tetap mempunyai rencana ajaib dalam pribadi lepas pribadi. Dari anak-anak sampai yang lanjut usia, selama tarikan nafas kita masih bernafas, ini masih ada, rencana Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal, dalam segala keadaan kita harus menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Jadi kesaksian hidup. Sebab itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan diingatkan kembali ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua. Ayat yang ke-7 dari 1 Tesalonika pasal yang ke-1, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena itu dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Iman mereka sangat kuat, sehingga dengan kehidupan iman yang sangat kuat terhadap Yesus Kristus membuat mereka menjadi kesaksian yang hidup, sehingga Paulus sendiri tidak berkata apa-apa tentang sidang jemaat yang ada di Tesalonika, khususnya yang ada di Makedonia dan Akaya. Mereka sudah menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita jangan mudah tersinggung kalau diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, atau kita mudah menilai orang lain dengan hal negatif. Tapi biarlah kita yang sudah dengar firman dan mengakui Injil adalah kekuatan Allah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab itu kita perlu kuasa Allah. Sebagaimana pujian yang kita sudah nyanyikan, bukan kita dengar, kita melihat kuasa Allah itu terjadi bagi orang lain, tetapi bagi pribadi lepas pribadi kita, izinkan Roh Kudus menghidupkan firman yang sudah kita baca, kita dengar itu dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan saya dan saudara pun menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau saya dan saudara sudah dipilih Tuhan, kita dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan firman Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus menerus meminta kuasa Allah memenuhi kita, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu boleh hidup dalam kehidupan kita, karena firman Allah mengerjakan sesuatu bagi pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Ada satu pujian yang akhir-akhir ini mengingatkan saya beberapa minggu ini, mungkin sekitar 1 bulan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Lagu ini biarlah sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar kita mengakui bahwa firman Allah itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita, membuat iman kita semakin bertambah di dalam Yesus. Semakin hari semakin erat dengan Yesus, semakin kita dekat dengan Dia, dan semakin kita bertumbuh di dalam kasih dan kuasa-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus selamanya, selamanya Yesus hanya harapanku, takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
ku cinta kau selamanya. Bisa Bapak Ibu Saudara mengakui bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Yesus mengajak kita, membawa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, bertemu muka dengan muka, bukan hanya kata-kata, tapi satu kepastian ada di dalam Yesus. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk perjamuanku. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan sukacitaku penuh. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya dari awal. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Aku oleh curahan darahmu, ku menari bagimu, ku memuji namamu. Aku, amin Yesus, haleluya. Oleh curahan darahmu, darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan. Dengan kasih Kristus saya minta nanti Ibu Betty berdoa untuk firman yang sudah kita dengar, dan berdoa juga untuk perjamuan yang akan dilaksanakan sebentar. Haleluya.